rekan-rekan PJJ semuanya yang saya hormati, rekan-rekan Imajab dan rekan-rekan dari semua kelas yang pada kesempatan ini bisa memasuki di ruang Zoom malam ini, yang mana kesempatan ini selamat bergabung Pak Tajur. Pada kesempatan ini kita melaksanakan salah satu program dari Imajab itu sendiri, yaitu dari bidang keagamaan dan pendidikan, mengusahakan untuk ada berdoa bersama. Pada kesempatan ini adalah tahlil, pada yang seperti kita ketahui bahwa rekan-rekan kita dari mulai semester 1 sampai saat ini ada beberapa rekan kita yang telah mendahului kita di PJJ ini. yakni yang pertama Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Al-Muhbib, beliau dari kelas D. Kemudian yang kedua almarhum Aan Liheryanto, beliau dari A13. Kemudian Bapak Muhammad Robiz Alfaf dari kelas A24. Dan yang terbaru kemarin Bapak Bayu Wahyudi dari kelas A14. Untuk itu khusus bagi rekan-rekan yang disebutkan tadi. Kemudian untuk tambahannya yaitu untuk para ahli ilmu, para sesepuh kita, ini Kiai Haji Aceng Abdul Halim, sesepuh Pondok Pesantren Suci. Kemudian Kiai Haji Makin Soimuri, ini adalah paman dari Bapak Menteri. Kemudian yang terakhir tadi adalah Bapak Kiai Haji Ubaidillah Nur Umar. Beliau adalah tokoh pemersatu dari bidang agama dari Jepara. Beliau adalah orang tua dari rekan kami, Bapak Kiai Jaki di kelas A31. Nah, umumnya untuk kesempatan ini kita berdoa bersama tahlil untuk rekan-rekan kita PJJ, kesuksesan kita semua, dan umumnya buat semua keluarga kita di rumah, baik ibu, bapak kita, dan rekan-rekan yang telah meninggal dunia ataupun yang masih ada. Mari kita sama-sama berdoa untuk beliau dan untuk kita juga. Semoga niat baik dalam hati kita semua dan beliau yang telah meninggalkan kita semua berada di dalam tempat yang mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan atau pengantarnya. Selanjutnya untuk acara ini kami persilahkan kepada pengatur acara untuk memimpin acara pada kesempatan malam ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengadakan acara tahlil virtual yang mudah-mudahan tidak menjadikan jarak di antara kita karena tahlil ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah banyak memberikan kita semua bahwa dari zaman jahiliyah zaman nur cahaya. Baiklah, susunan acara pada kesempatan kali ini yakni pembukaan, yang kedua sambutan dari panitia bidang agama dan kependidikan, yang ketiga tawasul, yang keempat doa, yang kelima penutup. Untuk mempercepat kegiatan kita kali ini, baiklah kita sama-sama buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan
surat Al-Fatihah. Ala belum kami surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya, yang kedua yakni sambutan dari panitia bidang agama dan kependidikan di Majap yakni Kang Jamroni, ataupun pada saat ini beliau belum masuk, pada yang mewakilinya dipersilakan Kang Wahyudin. Kang Ujang belum masuk, Kang Ujang. Belum. Kesepuhan Kang Ujang. Udah masuk. Udah masuk Kang Ujang. Oh, Kang Ujang ya. Kang Ujang dari perwakilan Majap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum wa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi wa sholli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan karunia kepada kita pada malam ini, kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam acara tahlil online, di mana kita akan menyampaikan doa kepada almarhumah, terutama teman-teman kita yang ada di PJJ yang sudah mendahului kita, juga pada almarhum masih saudara dengan Bapak Menteri Agama. Kita kirim doa juga kepada yang lainnya yang diberikan namanya, atau orang tua kita, bapak kita, guru-guru kita, pembimbing kita, teman-teman kita semuanya yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan mereka semuanya dalam kuburnya mendapat ketenangan, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Terima Islamnya, insyaallah ada nikmat tersebut. Tidak lupa salat dan salam semoga kita surah limpahkan kepada uswah kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, hadirin, pada alim ulama semuanya, pada kita semuanya, mudah-mudahan mendapatkan syafatul Islam di yaumil akhir. Mengingatkan akan perjalanan kehidupan ini, manusia itu ada yang namanya perjalanan bagaimana firman Allah disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa yang bernyawa itu akan mendapatkan kematian, sehingga dengan matinya makhluk ataupun hidupnya makhluk
Sesungguhnya Allah adalah Maha penerima tobat terhadap hamba-Nya yang sesuai harapan, sesuai tujuan penciptaan Allah di muka bumi terhadap manusia. Nah, Allah kalau jinna wal insa dan sesungguhnya manusia akan wajib akan Allah terkait ya menyembah berkaitan dengan kematian yang akan dihadapi oleh makhluk yang bernyawa itu tidak ada kompromi karena Allah sudah memberikan tugas kepada malaikat Jibril yang akan nyawa tidak bisa dihalangi dan tidak bisa bersembunyi juga tidak bisa diakhirkan dari awal saya firun itu sebuah ketentuan teman-teman kita yang bersama-sama kita masuk mereka sudah menjauh mungkin esok hari atau lusa itu bagian dari kita itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap istiqomah tidak Allah sebagai Allah dan mudah-mudahan keimanan keislaman tetap menjadi ada bekal buat kita karena itulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia itu kematian merupakan sebuah pintu maupun bagus pada pintu karena akan manusia seorang itu ke alam yang berikutnya itu disebut juga alam barzah berarti dinding yang akan memisahkan antara kehidupan kita. Mudah-mudahan kita juga setelah mendapatkan rahmat dari Allah yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan husnul khotimah di akhir kehidupan kita dan mendapatkan ampunan juga. Mungkin itu yang kita sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Hajur, Bapak Dr. Muhammad Sadeki, juga Ketua MDPSUI, Ustaz Al-Mukarram, Bapak Mahfud Fauzi, serta seluruh rekan-rekan Majab dalam hal ini dan siapapun yang hadir pada Jilid malam ini. Mudah-mudahan Jilid ini dijadikan acara atau kegiatan baik dan bisa mungkin ada keberlanjutan. Terima kasih Pak Wahyudin Hidayat yang sudah memotori kegiatan kali ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak selaku penanggung jawab atau bidang di agama dan pendidikan. Selanjutnya yakni tawasul oleh yang akan dipimpin oleh Kak Pendra Asyari. Mungkin belum masuk ya Pak ya? belum belum masuk. Mau sama Kang Nurdin atau Pak Yayu Wawan? Giringan. Kang Nurdin. Silakan Kang Nurdin. Kesepuhan atau badai kesepuhan Kang Ujang Skandana. Telah diborong giliran bagi-bagi juga. Siap.
Nurdin, Bade. Oh, Kang Wawan, Kang Wawan. Di doa. Enggak, Kang Nurdin, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja beserta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah akan pada kita habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf ada kesepuhan semuanya berhubung merasa Kang Wawan tidak bisa, makanya maaf kekurangan ataupun kurang lancarnya dalam mungkin tawasul ini, karena saya berterima kasih kepada saya untuk mungkin tawasul ini pada rekan-rekan ataupun guru-guru kami yang hadir. Mohon maaf apabila dalam membawa ataupun menjadi supir, mohon maaf apabila ada perbedaan istilah tawasul, mohon maaf sekali. Semoga sama-sama kita tujuannya adalah untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhumah yang telah mendahului kita. Seperti yang biasanya kita lakukan, kita awali dulu dengan pembacaan syahadat, dilanjutkan dengan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Innahu at-tawwabur rahim wa ala kulli nafsin syai'un madhkurah. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir ila hadratin Nabil Mustafa wa Habibil Mustafa wa Rika Mustafa wa Aminika ala wa Isa wa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ibaiti wa ali salati nas'aluka Allahumma bi barakati mu'jizati lil kirami syai'un Allahumma Fatihah. Sumailah hadrati jami'il anbiya salin baca min malaikatil muqarrabin min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa yamin ila simaliha. Sumailah hadrati ususan sayyidina Nabi Adam alaihi salam wa sayyidatuna penyisri sita wa alaihi salam man tanasala bainahuma ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumailah hadrati jami'i sahabati Rasulullah ta'ala ajma'in min masyarikil ardi la magharibiha fi barya min yamina ila simaliha. Sumailah hadrati ususan sayyidina
Nabi Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar Sayyidina Usman wa Sayyidina Ali wa Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu anhum wa nas'aluka Allahumma bi barakati jami'i karamatihim lil kirami syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sumailah hadrati jami'il awliya Allah min masyarikil ardi la mafaribiha fi barriha wa barriha min yaminha ila simaliha. Sumailah hadrati sultanul awliya pengen syaitu di jailani kata sallallahu syara. Sumailah hadrati jamil awliya itisanti oleh semua fi balati Indonesia. Wa ila hadrati ususan jamil awliya Allah fi jami'id dunya. Sumailah hadrati ususan awliya Allah fi jami'i balda wa fi jami'il qaryah. Sumaila hadrati ususan jami' aimatil mujtahidin wal muqallidin wal musannifin mulasil mujtahidin khususan ila hadrati aimatina kunjasa Imam Syafi'i wa Imam Malik wa Imam Hanafi wa Imam wa man tanasala bainahu wa ila hadrati ususan kalian saya biasa al-Asy'ari wa Syafi'i masyara al-Maturidi wa ila hadrati jami' aimatil mutasawwifin wa jami' al-fuqaha wal mufassirin wa jami' ulama al-amilin fasalihin nas'alullah bi barakati jami' karamatihim wa bi barakati jami' ilmihim wa bi barakati ibadatihim wa aslihim bi dzurriyyatihim wa barik lahum syai'un lillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان Sumailah hadrati ususan jamil ulama'il amilin min masyarikil ardi ila maghribiha fi barriha wa barriha min yaminiha ila shimaliha. Sumailah hadrati ususan al-ulama'il madhkurin fi hadha wa وتقبل عملهم وأنجح رحمة في قبرهم ووشي مدخلهم واجعل جنة مأوى ومساكنهم وبعد عذابهم وتقبل إيمانهم وأسر جميع ذريتهم للكرام شيء لهم الفاتحة. أعوذ من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت Sumailah hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila maghribiha bi barriha wa barriha min yaminiha ila shimaliha. Khususan seluruh arwah almarhumah yang pada khususnya yang ada yang kita tuju itu yang sudah meninggalkan rekan-rekan kita dari mahasiswa PJJP yang telah disebutkan tadi. Semoga beliau-beliau almarhumah semuanya ada di dalam barjanya dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala amalahum wa anjah rahmatan fi qabrihim wa washi madkhalahum wa ba'id adzabahum wa barik firqatahum wa anjih dzurriyyatihim lil kiram syai'un lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Keluarga kita yang sudah meninggalkan kita almarhumah, wabil khusus keluarga kita pada umumnya semuanya seluruh muslimin muslimat semoga di alam barzahnya beliau-beliau almarhumah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di yaumil qiyamah mustaqim dalam ridha Allah maghfirah Allah Subhanahu wa taala dibarakkan Alhamdulillah nas'alul ijabah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان
Rabbil alamin. Ya, kedua iya kan. Ya, La ilaha illallah wallahu qul huwallahu ahad Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك الناس من شر الوسواس الخناس. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين جعلنا في أعناق وجعلنا من بين شر سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء ما أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لنرجمن قالوا طائركم معكم أن يذكركم الله مصيبون من كان من أقصى المدينة قال يا وما يلا أعبد الذي فطرني بين يدي من دوني قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون. أئنكم لما جميع لدينا منذرون كل من أرض أحييناها وجعلنا منها بلدا وجعلنا النخيل من قبل جعلنا فيها يأكلوا من ثمره وما من البيت ربنا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها
تستوي النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري والقمر قدرناه والشمس ينبغي لها كل في فلك يسبحون كل أننا وخلقنا لهم ما يركبون بكم ولا إلا رحمة منا إلى حين فإذا قيل لهم ما تأتيكم من آية معجزين قال الذين كفروا للذين آمنوا نطيب ما لا يشاء والأمل إن أمر الله ويقولون لا ينظرون ولا يستطيعون فرجة ولا إلى يرجعون ونفر قالوا يا ويلنا هذا يوم لا إن أصحاب اليوم في شغل فاكهون untuk kalian dilanjutkan pada ketentuan
Mama teras. Mama teraskan, teraskan. أفضل تقريبا لم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وإليها نبعث إن شاء الله تعالى من العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل أسم رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكفينا بها من جميع السيئات وتدفعنا بها عندك عند الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل وأوزعك وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما ولدناه وما سمعناه وما صليناه وما استغفرناه ومن سائر الأذكار في هذا المكان هدية منا واصلة نازلة وبركة سامرة تقدم إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح جميع النبي رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأولياء الله وأصفياء الله بمشارق الأرض إلى مغربها خصوصا إلى روح بربان سلطان الأولياء غوث العظم قطب العالمين شهد عبد القادر كيلة رسول الله ثم إلى أرواح جميع العلماء المجتهدين والمقلدين في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم ثم إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا ومعلمين وجيراننا ومن أحسن إلينا وصلتنا وقلدنا بداعي الخير خصوصا إلى روح هديتنا إذا لهما ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفرات النيران اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفرات النيران اللهم انزل الرحمة
والمغفرة والنعمة والشفاعة والبركة علينا وعليها وعليهم ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الأبرار والأولياء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية في جنتك ربنا إننا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا وبارك في أولادنا وبارك في تلاميذنا ولا تجرهم ووفقهم لطاعتك وبرهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Waalaikumsalam. Nurdin dan Kang Wawan yang telah memimpin tahlil surat Yasin serta doanya, dan yang acara selanjutnya yakni pembacaan doa untuk menutup kegiatan kita sebelum melaksanakan tamah-tamah dengan ada Bakjur dan Ketua HMJ 2023-2025 Ustaz Mahfud Fauzi. Untuk menutup kegiatan ini akan dipimpin doa oleh Ketua terpilih kepada Al-Mukarram Ustaz Mahfud Fauzi. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa Allah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما ناصر الحق بالحق والهادي وعن اللهم نور قلوبنا بنور العلم والهداية ونور النار حلالا وعمرا طويلا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع وتقضي لنا بها جميع الحاجات وبها جميع السيئات وترفعنا بها عند حلة الحاجات آيات جميع وجعلنا بأهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن من الصالحين ونجعلنا وإياكم من شر الغيرة
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة يا عزيز يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina Terima kasih kepada Prof. Mahfud Fauzi. Selanjutnya acara penutup, marilah kita bersama-sama tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada Kang Wahyudin kembali. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Kang Arif dan rekan-rekan, para suhu, Kang Ujang, Kang Nurdin, Kang Wawan, sadayana hatur nuhun. Terima kasih memimpin acara, melaksanakan acara malam ini dengan alhamdulillah dengan lancar. Juga tidak lupa kepada Pak Yai Mahfud Fauzi yang telah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih sekali Bapak Pak Yai. Untuk acara selanjutnya ini untuk ya khususnya untuk bapak-bapak, rekan-rekan semua, kalau ibu-ibu tidak disarankan karena takut kemalaman tidurnya, besok mau aktivitas. Ibu-ibu silahkan kalau mau meninggalkan, kalau mau stay juga di sini monggo gitu. Termasuk juga rekan-rekan bapak-bapak juga seperti itu. Tidak memaksa untuk terus stay di ruangan ini. Nah, untuk selanjutnya untuk Pak Yai Mahfuz, Pak Yai ada jadwal lagi nggak sekarang Pak Yai? Ini saya mau persiapan besok kan ada masama di madrasah. Oh ya ada masama ya. Ya, mungkin ini rekan-rekan kita Pak Yai barangkali ada yang masih belum kenal dan melihat wajah ganteng Pak Yai selama kemarin. Gak semua Pak Yai, gak semua ikut memantau debating dan segala rupa, karena kita tahu dari 2000 itu hanya 1.500 ya yang ikut dari kegiatan gitu Pak Yai. Nah, untuk rekan-rekan inilah ketua terpilih kita HMJ Bapak Yai Mahfuz. Alhamdulillah programnya sedang disusun. Nanti rekan-rekan juga yang masuk di kepengurusan HMJ pasti akan sering bertemu dengan beliau. Monggo Pak Yai mau ramah-tamah sama rekan-rekan. Baik ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukran lillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Yudin Hidayat beserta sahabat-sahabat saya semua yang berada di seluruh Jawa Barat. Tidak ketinggalan pula Bapak Ajur dan Bapak Sidur dan yang lain. Langsung saja pada pertemuan malam hari ini saya pertama-tama mendapatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bagus pada malam hari ini.
Salatullah wassalamuhu, mari kita aturkan kepangkuan insan pilihan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita diakui jadi umatnya besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat saya semua yang berada di Jawa Barat, perkenankanlah saya ramah-ramah dengan panjenengan semua. Saya masih banyak kekurangan. Saya memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat saya. Saya, nama lengkap saya sudah tahu, nama saya Fauzi. Status sudah menikah, pekerjaan seorang. Kita sebagai seorang pendidik pendidikan agama Islam, hanya pesan saya adalah secara bahasa Jawa itu, guru itu harus bisa digugu lan ditiru. Itu bahasanya seperti itu. Guru harus semua apa yang dilakukan harus bisa menjadi contoh oleh anak didiknya. Saya yakin sahabat-sahabat saya semua di Jawa Barat, beliau-beliau semua di bawah komando Ustadz Wahyudin Hidayat, saya yakin panjenengan semua adalah orang-orang yang terpilih jadi seorang guru. Saya berterima kasih. Mudah-mudahan sahabat-sahabat saya semua yang berada di Jawa Barat bisa menjalankan tugas sebagai seorang guru. Saya mohon doanya, mudah-mudahan saya dan seluruh struktur kepengurusan HMJ bisa menjalankan tupoksinya masing-masing sehingga bisa membawa IAIN Syekh Nurjati ke depannya lebih baik. Amin. Dan itu nanti tergantung dukungan dari panjenengan semua. Mohon doa, mohon dukungan supaya kita itu jalan sama-sama. Saya jalan sendirian tidak bisa kalau tidak didukung dengan doa dan dukungan sahabat-sahabatku dari Jawa Barat. Yang dari saya, apabila dalam menyampaikan dari berkata saya yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat saya semua yang berada di Jawa Barat, saya minta maaf yang besar-besarnya. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Nah, untuk rekan-rekan Jawa Barat, inilah sosoknya Pak Yai, Ketua HMJ kita semua. Dan di kesempatan ini kita sudah lebih mengenal kepribadian beliau yang tadi diucapkan. Namun mohon maaf untuk kali ini kita nggak ada tanya jawab ya. Karena untuk tupoksi dari kegiatan HMJ itu juga masih dalam rancangan. Kemudian pengurusan HMJ juga belum ada pengesahan dari Pak Kajur, masih dalam proses. Nanti kalau prosesnya sudah jadi, sudah ada SK, nanti baru kita ada waktu di lain waktu kita bisa bertatap muka, mengenal lebih jauh lagi dari sosok Bapak Ketua kita ini, kemudian dari divisi-divisi lain juga kita nanti akan coba hubungi, coba tanya jawab untuk tugas-tugas biar kita nanti bisa ikut menyukseskan segala program yang ada di HMJ. Kemudian sama-sama kita membangun, mengharumkan nama baik PJJ PAI sampai dengan mengharumkan fakultas kita yaitu IAIN Syekh Nurjati. Begitu rekan-rekan ya. Ya, Pak Yai karena udah nikah ya Pak Yai ya.
bakalan ada yang nanya lagi. Pak Yai kebetulan juga ini cowok semua kebanyakan. Ya, terima kasih Pak Yai ya. Ada kalau ada yang mau nanya monggo, tapi kemungkinan Pak Yai ada kegiatan lagi. Kalau mau nanya tapi bukan seputar HMJ ya, seputar kepribadian Pak Yai maka gitu. Ada yang mau nanya, rekan-rekan? Kang Juwita boleh saya bertanya? Kang Juwita. Siap, siap, Komandan. Silahkan. Mangga, ini Pak Ujang, Kak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abu Karom dan Kang Wahyudin. Salam kenal Pak Kiai, Pak Mahfud Bondik. Ya, salam kenal juga Pak. Saya Ujang dari kelas 24 Pak Kiai. Saya tinggal di Bandung. Alhamdulillah selamat saya ucapkan kepada Pak Kiai, Pak Mahfud Bondik yang sudah terpilih menjadi ketua HMJ di PJJKI. Mudah-mudahan ini adalah sebuah amanah yang diberkahi oleh Allah. Amin. Kita bisa jalankan tugasnya sampai akhir pengurusan dan mudah-mudahan sukses. Juga pada rekan-rekan semuanya saling mendukung terhadap program yang ada di HMJ. Pak Kiai, saya mau nanya, kalau tinggal di tadi Pak, saya belum apa ya kotanya di mana Pak Kiai, atau keluarganya Pak Kiai punya istri berapa, anak berapa, ada juga. Terus tugasnya juga Pak Kiai di pesantren mana, itu Iya. Ingin saya kenal lebih dekat seperti itu Pak Iya, Kiai. iya, iya, iya. Ya, mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Ya. Ya, alhamdulillah saya itu domisili saya adalah di Kudus, Jawa Tengah, tempat ngajar di Madrasah Aliyah Manzilul Ulum. Saya juga mengajar di kampus Tahdid juga, terus sebagai pengawas yayasan juga. Kalau kepengen tahu ketika nanti panjenengan ziarah ke makam Mbah Sunan Kudus, itu bisa telepon saya karena tempat ngajarnya itu dekat dengan Menara Kudus. Ya, maksudnya ke arah barat sedikit. Nanti ketika panjenengan mau ketemu, kemarin dari Jawa Timur, nelpon saya juga saya temui Ustaz. Ada yang dari Jawa Timur kepengen ketemu dengan ketua HMJ yang baru seperti itu. Saya bersedia untuk menemui beliau karena beliau sudah jauh-jauh dari Jawa Timur pengen ketemu saya beserta murid saya menemui beliau. Alhamdulillah ya ketemu. Pulang ya terkait dengan keluarga, istri 1, anak baru 2. Anak yang pertama sudah masuk di IAIN Kudus sendiri jurusan ya. Yang kedua baru 2 tahun Ustaz. Laki-laki perempuan Pak? Semua laki-laki Ustaz. Alhamdulillah. Asli Kudus ya Pak Kiai ya? Asli ya? Ya, saya asli Kudus ya. Istri juga dari Kudus Pak? Istri juga di Kudus ya. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya, makasih Ustaz. Ya, terima kasih. Itu mungkin Pak Yai ya. Pertanyaan dari rekan. Ini sebenarnya saya juga agak heran Pak Yai. Ini beliau itu dari usia senior tapi Ujang, kalau orang Sunda itu Ujang tuh masih muda gitu Pak Yai. Jadi udah tua tapi Ujang terus ini mah. Selalu awet muda ini Pak Yai Kang Ujang ini. Semangatnya muda terus. Iya. Monggo ada yang lain. Satu lagi ya, mungkin si Yai mau kegiatan. Kang Wahyudin
sudah sudah tua. Siapa ini ya? Kang Ruslan. Ruslan. Monggo Kang Ruslan. Saya juga sudah tetap beberapa pekan. Ya. Sinyal Kang Ruslan. Lup-lup. Yang satu lagi. Pak Yai mau kegiatan. baik Tina Anyar. Ada yang lain? Oh, Kang Arif. Monggo Kang Arif. Arif. Nah ini Kang Arif Busro dari Cirebon. Mahmud. Kenal bagi Arif Busro dulu. Yang punya wilayah di Cirebon. Ya, hanya sekedar informasi saja sih Pak Yai. Ada tanya juga dari seluruh mahasiswa PJJ bahwa rencana kita HMJ di Majap ya, kita akan mengadakan seminar kampus. Kita sedang menyusun kegiatan-kegiatannya. Sudah Pak Kajur juga sudah langsung panggil saya untuk kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan kalau memang di antara kami ataupun dari mahasiswa kami juga butuh akses yang langsung bisa mengundang Pak Menteri, Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa hadir. Nah, kita itu saran dari Pak Kajur ada katanya orang Rembang, Pak Kiai. Orang Rembang itu saudara dari Pak Menteri, itu barangkali bisa akses langsung. Coba cari tahu, barangkali nanti Pak Kiai dari teman-teman yang ada di HMJ mungkin untuk bisa koordinasinya lah. Insya Allah kita rencana itu di awal tahun 2024 liburan semester 3 berarti. Liburan semester 3 kita mau mengadakan kegiatan di kampus sebagai itu salah satunya kami juga butuh satu dukungan dari para mahasiswa sekalian HMJ yang mudah-mudahan yang terjangkau dekat bisa hadir. Dan yang kedua butuh akses, katanya ada saudara Pak Menteri itu orang Rembang. Mas saya belum dapat kontaknya langsung siapa orangnya. Pak Kajur juga belum tahu siapa orangnya, tapi ada katanya gitu. Itu saja sih Pak Kiai, barangkali nanti bisa bantu kami yang ada di kota Cirebon. Terima kasih Pak Kiai. Ya, Pak Arif Busronul Karim, Ustaz ya. Ya kemarin alhamdulillah adik kandung saya waktu Idul Fitri sudah ketemu dengan beliau Gus Menteri. Itu nanti kalau memang dibutuhkan untuk akses ke beliau nanti saya tak tanya lebih detailnya. Dari ya Rembang itu berarti arah dari Kudus ke timur. Nanti saya tak kontak-kontak sama sahabat-sahabat Banser yang berada di sini nanti biar nanti bisa membantu Ustaz. Monggo siap-siap. Saya butuh itu misalkan jadwalnya Pak Menteri dulu kira-kira di bulan Januari tanggal berapa, itu nanti kita yang akan mengikuti jadwal beliau. Yang kosong kira-kira di bulan Januari 2024 itu tanggal berapa, nanti kita yang akan mengikuti itu Pak Kiai. Ya. Nanti saya tak berusaha untuk menghubungi sahabat saya di kelas A10. Beliau juga itu derek dalam tenggune Gusmus, nanti biar dia membuka akses untuk ke Yakut ya, biar nanti bisa membantu acara di kampus, terutama Ustadz Arif Busronul Karim ya, nanti biar terjalin hubungan yang semakin dekat. Matur suwun derenge Pak Kiai. Oke Ustaz. Ojo pakai bahasa Jawa ya.
Kalau orang ngerti, orang udang. Oke, Pak Yai, untuk di kelas saya pun, di kelas saya di A31 memang ada salah satu santrinya yang tinggal di pesantren kakaknya atau adiknya Pak Menteri itu ya, yang di Rembang itu, pesantrennya itu. Kan punya pesantren tuh di Rembang, kakaknya eh, Menteri Pak Menteri itu. Nah, santrinya adalah ada di kelas saya, Bu Siti Murtiah, tapi kebetulan udah berapa hari di kontak masih belum aktif gitu ya. Kita kan nggak bisa ngambil dari satu jalur ya, Pak Yai. Kalau berhubungan dengan orang-orang penting itu kita nyari jalur mana ada yang lebih cepat supaya lebih cepat sampai gitu, Pak Yai. Insya Allah Ya, nanti di acaranya, ya mudah-mudahan Pak Yai juga bertepatan dengan waktu pelaksanaan bisa hadir karena itu nanti berlokasi di kampus ya, Kang Arif ya. ya. Kira-kira itu nanti di awal bulan ya, apa di pertengahan kira-kira? Yang jelasnya ini aja Pak Yai, setelah cair baru pelaksanaan. Karena dananya mau dari mana Pak Yai? Bukan dana pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan kan bisa nanti dari uang kas ataupun kalau misalnya ini kegiatan nanti bersama HMJ berarti bisa nanti sebagian dana dari HMJ. Cuman dana kita dari rumah ke sana kan nggak ada nih Pak Yai. Nggak punya uang pribadi untuk khusus itu lah gitu. Jadi begitu cair nanti ya kita go gitu pelaksanaan gitu Pak Yai. Ya mudah-mudahan sih bisa Desember bisa langsung cair, Januari kita bisa langsung kegiatan Pak Kiai. Mangga pokoknya saya ngatur minta jadwalnya Pak Menteri aja lah. Kiranya Pak Menteri bisa di pertengahan ataupun misalkan di awal hari depak gitu kan, hab depak ya, hab depak itu tanggal 2 ya Pak Kiai ya. Mudah-mudahan bisa tanggal 2 monggo tanggal 2 gitu kan. Ya. Nah, kalau nggak bisa katanya mundur di pertengahan Januari, mangga di pertengahan Januari nggak apa-apa. Gitu. Ini aja Ustadz ya, saya Pak berusaha mencari, tapi saya tidak janji ya, tapi saya berusaha sekuat tenaga nanti dari teman-teman dan sahabat-sahabat di sini nanti yang banter juga nanti saya segera untuk mencari informasi terkait waktu dan jadwal beliau yang istilahnya bisa untuk hadir di kampus kita tercinta. Oke. Siap. Info informasi dan saya juga tetap akan mencari informasi Pak Kiai. Ya, sama-sama ya. Saya sama-sama saling membantu biar nanti Acara sukses Pak Yai. Ya. Itu aja, nggak ada lagi yang lain. Pak Yainya mau kegiatan? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada mungkin itu aja Pak Yai. Mungkin nanti di lain kesempatan, di lain kegiatan, mudah-mudahan Pak Yai lagi kosong lagi, bisa bergabung lagi, kita ngobrol santai aja Pak Yai sambil ini. Kalau kita kebanyakan Jawa Barat ini ahli hisap Pak Yai, jadi sambil hisap aja begitu. Ya, ahli hisap ya. Iya, hisap rokok maksudnya. Tak kirain ahli hisap apa lagi ya. Ini Pak Yai. Ya. Ya. Terima kasih sahabat-sahabatku karena saya sudah ditunggu oleh teman-teman yang berada di madrasah. Mohon maaf, saya mohon doa dan dukungan dari sahabat-sahabat saya semua dari Jawa Barat ya. Iya. Sekian dari saya mau mohon untuklah ya. Siap. Terima kasih Pak Yai waktunya udah bisa bergabung sama kami di sini Pak Yai. Pak Kiai Dace, Kang Wahyudin. Ya. Pak Kiai Dace, dipersilakan. Mangga Pak Kiai Dace untuk pemimpin doa. Nih, ini juga kita ada Pak Sekretaris. Pak Sekretaris dari HMJ alhamdulillah hadir. Pak Hanif. Pak Hanif, masih stay Pak Hanif?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Hanif, kita mau lihat wajah gantengnya Pak Hanif nih, rekan-rekan yang masih stay di sini. Bentar. Ini lagi posisi PW. Woi. Udah, alhamdulillah udah tadi mulai Pak Ajur juga sempat masuk, tapi kebetulan ada ini apa verifikasi apa tadi ya, verifikasi mendadak di tengah, keluar konfirmasi ada penentuan verifikasi juga katanya. Nanti masuk lagi. Oh, saya bilang. Begitu Pak Hanif untuk Pak Ajur. Pak Ajur lagi verifikasi berkas mahasiswa baru. Oh iya. Kita mau lebih kenal sama sekretaris kita semua nih, Pak Hanif yang ganteng nih. Gak kalah gantengnya sama Kang Ujang. Monggo Pak Hanif. Alhamdulillah. Oke, sama Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Belum dilantik ini, tapi kegiatan sudah berjalan dan luar biasa. Inisiatif Bapak Wakil. Salam kenal semua, nggih. Nggih. Karena mungkin saya ini semester 4 mahasiswa senior, cuma mungkin jarang aktif ya, jarang aktif, jarang mungkin baru kali ini terdengar namanya. Saya juga bukan Kosma, saya guru biasa, cuma kemarin entah kenapa kelas D itu tiba-tiba kok mewakilkan saya kepada saya untuk mencalonkan sebagai ketua HEC. Kalau Ustadz Nurdin Nur Iman dari mana nih? Salam kenal. itu dari Assalamualaikum Pak Hanif. Saya dari Kota Himalaya, Jawa Barat. Saya dari kelas 17 ya, Kota Tasik. Sama Pak Ruslan, ada yang Pak Ruslan yang ganteng. Kalau di kelas saya itu Tasikmalaya ada Ustadz Rojikin sama SD ya? iya, sama Pak Amin. Ya Amin. Ya Amin. Pak Ruslan Oh, iya. sekarang belum masuk ya? Belum kenal. Dari semester Ya, untuk semester 4 itu kebanyakannya kan Pak, apalagi di Jawa Barat itu semester 4 belum ada grup Bapak ya. Belum ada grup khusus semester 4. Nah, begitu kita buka di Majap baru masuk semua gitu, Pak. Kalau kita kan dari semester awal langsung bikin grup nih. Semester kita langsung bikin grup semua. Nah, terdapat berapa ya? 200 lebih. Ternyata begitu didata, kemarin data dari Pak Kajur 477 jumlahnya PJJ Jawa Barat. Nah, ini lagi bergabung baru 300-an gitu. Jadi belum semua masuk di grup kayaknya Pak Hanif. Oke, kita nanti perlu pengajuan permintaan data mahasiswa beserta alamatnya untuk pemetaan. Jadi selama ini kami dari AMJ itu kesulitan untuk memetakan lokasi maupun jumlah mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Jatim sendiri yang sudah masuk grup
sudah masuk grup WA itu sekitar 175 sejati. Cuma saya yakin itu lebih dari itu. Cuma sebagian besar masih belum tergabung. Itu saya sendiri baru saja gabung ke grup Jatim karena di semester 4 dulu itu kita fokus ke kuliah saja. Di semester 4 itu jumlahnya juga sedikit, cuma 200 orang, dan di komunitas grup-grup maupun secara online itu juga berjalan karena jumlahnya sedikit. Nah, dengan adanya semester 2 ini, alhamdulillah di Jatim sudah terbentuk sebenarnya. Namun sebatas grup saja, belum terbentuk secara struktural, secara sistem. Nah, kedepannya mungkin nanti kita bahas terkait. Ada kunjungan-kunjungan biasa datang ke Jatim, ke Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Tapi kalau yang luar Jawa mungkin belum. Tapi sejauh ini yang pernah di Jatim, waktu itu kebetulan saya waktu itu di Surabaya, alhamdulillah bisa ketemu Pak Raju. Terus teman-teman sendiri juga kadang kopdar gitu ya di tingkat daerahnya per kabupaten itu sudah sebagian jalan seperti Lamongan sudah berjalan, alhamdulillah. Nah, kedepannya ada semester baru nanti itu semakin kuat itu silaturahmi. Karena kabarnya sekarang kuotanya 2000 ya. 2000. Sama Mas. 2000 hanya informasinya baru kemarin terakhir Pak Kajur tuh 16 ya. 14-16 kan. Apa Ayo? Yang masuknya baru 6 sampai 16 kalau nggak salah. 1600. Ya, kemarin kebetulan pas di Sabtu itu saya dipanggil ke sana itu mendengar selentingan sedikit gitu. Selentingan sedikit memverifikasi itu ternyata sudah diserahkan kembali ke kampus, bukan dari Kemenag lagi. Jadi seleksi itu masih dikelola kampus, dan memang lebih ketatnya itu yang sekarang itu maksimal usia 47 atau 48 itu kemarin tuh. Itu 47 ya. 47. Kemudian kalau nggak punya NUPTK atau emis, misalkan yang di emis gitu, itu udah didiskualifikasi otomatis tidak lolos seleksi administrasi gitu. Jadi yang betul-betul punya sesuai dengan persyaratan yang ada kemarin mah. Jadi dari 1.600 bisa jadi berkurang. Itu Kang Arif untuk kemarin ada informasi sesi 2 nggak? Nggak ada katanya. Berarti Pak Rektor sama Wakil Rektor 3 juga menginginkan kita bukan kuantitas, tapi kita mau mencari dari sisi kualitas gitu. Itu sih. Kalau untuk kami kan pernah berkomunikasi dengan PAIS maupun Penma di tingkat kabupaten. Nah, ternyata mahasiswa yang
berkualifikasi SMA itu masih banyak sebenarnya, masih banyak. Cuma di sini ada peraturan, misal ya, simpatika untuk memasukkan data ke simpatika itu harus S1 gitu. Sedangkan SMA itu nggak bisa. Itu kendala dari yang Penma, yang madrasah. Sama juga yang ada di PAIS juga. Ketika ijazah SMA itu juga nggak bisa masuk ke sistem. Padahal beasiswa ini yang notabene digunakan untuk yang guru-guru agama maupun madrasah yang berkualifikasi SMA seperti itu. Tapi di sisi lain itu banyak benturan di situ sebenarnya. Di daerah-daerah itu keluhan teman-teman seperti banyak yang pengen minat tapi terbentur di sifatnya terbentur di dari mungkin yang kontren lebih enak ya. Ya, kalau itu kan kalau di sekolah bisa ya dapat simpatika atau peg ID di sekolah bisa, tapi bukan pengajar itu TU ya Pak Hanif ya bisanya masuk. Tapi untuk sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di Kota Tasik Pak Wahyu itu bisanya sekitar 2019. Jadi kalau sudah 2000 setelah COVID itu tidak bisa. Begitu. Sama di Ramongan juga seperti itu. Jadi kami itu ada punya 5 sebenarnya, 5 guru tahfidz yang masih SMA dan ingin menempuh jalur itu sebenarnya. Terus kemarin kami usahakan, ternyata di simpatikannya tidak memenuhi syarat karena harus satu. Meskipun itu daftarnya tenaga pendidikan tetap nggak bisa. Jadi beda-beda ya tiap wilayah karena ininya. Saya juga kemarin terakhir Pak Hanif tuh memperjuangkan rekan-rekan yang dari daerah timur 10 orang lebih itu yang udah daftar, tapi karena satu memang kendalanya di itu pertama dari surat itu SK, kedua karena sinyal kan sinyalnya nggak manteng terus, jadi kalau daftar itu malam juga kadang ada kadang. Nah setelah begitu kopdar kemarin saya konsultasikan karena kan untuk daerah 3T itu ada surat khusus ya, daerah 3T khusus pendaftaran. Katanya bisa untuk daerah 3T apa NUPTK seperti itu bisa dapat bisa memakai SK dari kepala sekolah, tapi sekolahnya harus yang udah punya emis katanya. Tapi keburu ditutup ini masalahnya, nggak ada season 2 ini pendaftaran. Banyak padahal di ini daerah timur. Kang Ruslan ngajampi admin sama Pak. Ini Kang Hanif ini dari ini ya apa Lamongan aslinya? Iya, saya asli Lamongan. Alhamdulillah saat ini juga masih domisili. Di sekolah operator juga atau hanya ngajar Pak? Di sekolah itu guru biasa dan dipercaya untuk pakai kurikulum. Ya begitu itu gimana? Kalau masa kita dulu, masa kita daftar dulu, itu kan anggapan pertama itu syaratnya itu ya ada PKID, ada ID siaga gitu ada. Tapi di situ SK-nya 2005 waktu itu. Waktu itu juga sama, masih kekurangan pendaftar akhirnya diperpanjang. Terus beberapa teman-teman itu pakai SK di upload, ada yang 2008, ada yang 2009.
dan itu diterima gitu, diterima. Artinya dicoba aja, kadang dicoba aja, mungkin disetujui seperti itu. Iya. Sebenarnya yang paling rumit justru angkatan sekarang ya, Pak Hanif ya, paling rumit yang daftar sekarang. Angkatan kita juga modalnya cuma 50.000 kan? 50.000 cuman 60. materai aja satu kan? Yang 10.000 itu. Belum. Ya. Itu angkatan kita hanya modal itu. Kalau angkatan sekarang kemarin materainya 5 biji itu 50.000. Oh, 6 ya. Ya. Kalau sekarang kan enak ya, ada living cost. Zaman kita dulu semester 1 dari mulai. Tapi nyusul ya dapat ya, Pak Hanif yang semester 1, 2 kemarin nyusul dapat nggak? Enggak. Oh enggak, berarti yang dapatnya 3, 4 aja ya? Ya, karena kan ini ya, karena PJJ ini kan memang program prioritas Kementerian Agama, yaitu yang transformasi digital gitu ya. Nah, waktu itu belum tercover di LPDP waktu itu. Waktu itu dibiayai murni dari Kemenag. Nah, semenjak tahun 2022 itu mulai ada kerjasama LPDP dengan Kementerian Agama. Dan alhamdulillah nih semester 4 itu ya kayak dapat yang runtuh gitu. Iya. Semester 1 dan 2 itu kan nggak dapat gitu. Akhirnya di semester 3 dan 4 gitu. Waktu itu kan kita kan teman-teman itu kan niatnya ini dan ijazah gitu. Bonusnya sekali lagi dapat living cost. Sama 2 semester. Kabarnya kalau nggak gimana Pak? Di angkatan ketiga ini mungkin banyak ya yang minat ya, cuma dari sisi administrasinya banyak. Ya. Padahal kalau ya itu keterlambatan sih juga Pak ya untuk yang semester yang angkatan sekarang, yang angkatan 3 itu kurang informasi masuk kan, informasi menyebar, cuma terlalu banyak berkas administrasi. Padahal setelah saya kemarin lihat verifikasinya juga tuh, yang penting tuh di-upload berkasnya, kepala sekolah, kemudian usia di bawah 47, ada page ID ataupun dari MDT ataupun pondok pesantren yang terdaftar di Kemenag gitu kan, itu sudah mendapatkan itu, sudah bisa gitu. Jadi padahal mah kalau melihat dari situ sih banyak gitu, punya peluang. Iya. Banyak peluang. Kabarnya yang ini ya, Pak Hanif, dari angkatan Pak Hanif juga kan hanya 200 ya awal masuk itu. Kerjasama belum sama LPDP, tapi kabarnya banyak rekan-rekan angkatan Pak Hanif ini nggak bayar administrasi itu sampai kalau nggak salah 50 juta itu yang saya tahu, itu 50 juta kerugian Dulu kan Pak Ajur itu ya. Dulu kan sistemnya kan gini, karena dikelola sendiri oleh Kemenag ya. Waktu itu uang UKT itu ditransfer ke rekening mahasiswa, yang selanjutnya mahasiswa transfer ke kampus gitu. Jadi uang UKT itu ditransfer oleh Kementerian Agama ke rekening mahasiswa, selanjutnya diteruskan ke kampus. Nah, saat diteruskan ke kampus itu ada beberapa banyak mahasiswa yang tidak membayar UKT. Artinya